Udah ya, kita mulai. Bagi yang belum nanti biar menyusul. Suara saya terdengar jelas loh. Kalau terdengar jelas, tangannya diangkat biar saya bisa ngerti kalau suara saya udah masuk. Kalau suara saya udah masuk, tolong tangannya diangkat ya. Terus masuk bro. Suara saya udah masuk. Hmm? Udah belum? Di chat. Oke, udah masuk ya berarti ya. Sip. Yuk kita mulai. Selamat pagi semuanya. Karena ini di akhir pertemuan untuk KD Statistika, maka kita akan mulai dengan Zoom. Sebenarnya statistika itu mata pelajaran materi yang menurut saya cukup mudah sebenarnya. Tanpa tatap muka sebenarnya bisa karena statistika itu sudah ada rumusnya dan kita tinggal memasukkan, tidak harus mencari rumus. Cuma ada beberapa hal penting yang harus diingat, jadi nanti saya jelaskan sebentar sebelum masuk ke materi, karena statistika nanti banyak dipakai. Saat kalian nanti kuliah, hampir di semua jurusan kuliah itu nanti kalian akan ketemu dengan yang namanya statistika. Bahkan kalau kalian penelitian kuantitatif atau penelitian yang kaitannya dengan angka itu mesti dipakai di statistika. Apa statistika itu penting itu? Ya. Contohnya yang tren terkini itu statistika digunakan untuk pilkada, untuk quick count. Itu kan juga dengan dengan salah satu statistika quick count itu. Terus untuk menghitung jumlah penduduk dan sebagainya itu semuanya kita pakai menggunakan data statistika. Jadi nanti statistika seperti apa kita pelajari dulu sebagai pengantar, nanti saya ini ya, statistika. Oke. Nah, ini pengantar saya. Kenapa saya harus ngasih pengantar ini? Karena menurut saya ini penting. Statistika di sini penting karena yang perlu kita pahami apa kuwi statistika gunane nggo ngopo, baru kita masuk ke materi. Sedangkan yang PPT yang kemarin saya berikan kan langsung ke materinya. Jadi kita mulai dari sini dulu. Pengertian dasar statistika. Statistika sama statistik itu beda. Statistika itu pengetahuan yang berhubungan dengan mengklasifikasi, mengolah, menganalisis sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Jadi statistika itu seluruh proses keseluruhan bahwa nanti di data itu yang diambil diklasifikasi, diolah, dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Nah, statistik itu adalah kumpulan fakta yang umumnya berbentuk angka. Jadi beda ya. Statistika ilmune, statistik barangi. Jadi itu dua hal yang berbeda. Terus ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti kabeh. Jadi ini populasi dalam penelitian, bukan populasi dalam biologi sing ngomong bahwa kumpulan makhluk hidup yang sejenis yang tinggal di suatu tempat, bukan itu. Tapi dia adalah keseluruhan dari objek yang diteliti kabeh. Sampel itu adalah bagian dari objek yang diambil dari populasi sing diteliti. Ini biasanya secara acak atau random, orang oleh dipilih. Jadi contohnya, saat kamu mau meneliti siswa, nilai seluruh siswa SMA seluruh Indonesia, itu akan susah, karena siswa SMA seluruh Indonesia itu banyak. Dari Sabang sampai Merauke, itu banyak. Ora iso, memakan dana yang besar, maka diambil sampel. Sampelnya ngendi, misalkan cuma ngambil dari SMA 1 Wonogiri, terus kemudian SMA 1 Pontianak, terus katakanlah sama SMA 1 Maluku. Nah, diambil 3 tok. Nah, itu ngambilnya secara acak, orang oleh dipilih. Gitu. Nah, kenapa kok ada populasi, ada sampel? Karena nggak mungkin neliti populasi, karena populasi itu banyak. Nah, sampel itu kita bisa ngambil sebagian tok, lah nanti hasil kesimpulan skor sampel ini ditarik, digeneralisasi untuk kesimpulan ke populasi. Walaupun yang diteliti cuma 3 sekolah, nanti bisa ditarik ke sini. Nah, cara ngambil sampel ini ada banyak sih sebenarnya, tapi intinya yang di sini nanti kalian akan pelajari kalau kalian mau dapat statistik waktu kuliah juga. Jadi yang intinya di sini sampel itu diambil secara acak atau random, jadi harus dipilih. Jadi misalkan kamu mau ngecek tadi seluruh nilai siswa SMA seluruh Indonesia, gen bijinya apik karena kamu mau pendidikan, mau pilih sekolah Jakarta, Bandung, sama Surabaya. Tujuannya apa? Gen bijinya dur-dur itu nggak boleh. Itu namanya nanti hasilnya sampel ini nggak mencerminkan populasinya, tapi dia ngambilnya itu secara acak. Jadi dipilih, diundi lah. Intinya begitu. Ya, tekniknya macam-macam, cuma intinya secara acak atau random ini sebagai garis bawah. Terus ada yang namanya data dan jenis data. Nah, data itu sekolahan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan.
unsur-unsur data disebut datum. Jadi data itu bukan berarti apa misalkan ya kumpul. Jadi dia diperoleh dari suatu pengamatan. Itu dia data, dan data itu harus dicatat, enek catatane. Jadi misalkan sopo itu namanya Muhammad Abdul Rohim itu misalkan nembak cewek 1000 terus didata, sing saji ditompo pura, kedua ditompo pura, itu didata, itu termasuk data. Tapi misalkan kamu mengelemparkan sekeping uang, terus calon-calon bola bali tanpa dicatat, itu jenenge ora data. Jadi data itu bukan berarti terus opo itu data, enggak. Data itu harus ada catatannya. Jadi diperlukan sekumpulan informasi tadi dicatat. Orang terus ora di walaupun tadi nembak-nembak cewek wong 1000 itu ya selama dicatat ya dia data. Tapi kamu melemparkan mata uang ping 100 tapi gurbu iseng-iseng tok orang mbok tulis, lah itu bukan data. Konsepnya di situ. Terus data ada dua, data kuantitatif, data biasanya berbentuk bilangan atau angka, kualitatif itu tidak berbentuk bilangan atau angka. Nanti waktu kamu kuliah, kamu penelitian, kamu garap skripsi dan sebagainya, itu cuma ada dua, kuantitatif atau kualitatif. Nah, kuantitatif itu kaitannya karo angka, kualitatif karo kata-kata lah, istilahnya begitu. Tapi nanti sebagian besar data itu akan berbentuk kuantitatif, dan kuantitatif itu lebih strong. Contohnya apa sih? Misalkan kamu nongkrong yang cowok itu nongkrong, nek cewek lewat kan ngomong, "Wah, pitu ora, aku wolu-wolu," gitu. Jadi dibiji, walaupun itu sebenarnya nggak boleh dibiji, nggak boleh dinilai, tapi kan didatakan supaya kita bisa membandingkan. Kayak cewek ayu, misalkan itu ayu, nilainya pitu, wah ayu kayak sebelah, kayak kira-kira songo, berarti kan yang 9 itu lebih bagus dari yang 7. Orang lebih mudah mengamati itu jika dia bentuknya angka. Menurut saya sih, subjektifnya seperti itu. Terus ada data tunggal, ini saya nggak perlu untuk pembulatan data nanti. Terus ada diagram garis. Tujuannya suatu data tadi, data itu ada banyak, ada besar, ada angka-angka, contohnya begini misalkan. Jadi ini kalian sudah dapat di SMP, misalkan data itu berbentuk seperti ini. Nah, datanya kayak ini, wong akan bingung nonton data ini. Ini data ini kok bijine kayak ini, wong nontonnya ya males. Jadi wong nonton ini juga akan males. Datanya kok ari-arian ini, terus ini data angka-angka tok isine apa gitu. Nah, tujuan statistik tadi, jadi data ini sudah diperoleh, kita olah, kita analisis, kita sajikan. Sajikannya dalam bentuk apa? Misalkan ini, kan lebih gampang dilihat. Atau misalkan dalam bentuk seperti ini. Nah, kan lebih gampang dilihat, lebih enak dilihat. Jadi tujuan statistik itu untuk statistik yang inferensial ya. Jadi nanti statistik deskripsial. Jadi deskriptif, statistik deskriptif itu nanti dia cuma menyajikan data yang kalian pelajari. Jadi data yang awut-awutan tadi diolah jadi koyong ini. Jadi diolah supaya menjadi sebuah bagan, sebuah histogram, setiap diagram, gen bisa dilihat dengan mudah oleh orang. Itu tujuannya statistik deskriptif. Tapi nanti waktu kalian kuliah ada namanya statistik inferensial. Inferensial itu apa? Data statistik tadi yang kamu olah tadi, kamu olah supaya nanti menghasilkan suatu kesimpulan, dan kesimpulan itu sombongku buat prediksi kayak quick count lah misalkan. Jadi kira-kira datanya enak dihitung, terus kemudian dihitung, nanti diprediksi. Oh kira-kira sing menang sopo dan sebagainya. Itu namanya statistik inferensial. Jadi iso memutuskan suatu data ini benar atau salah itu pakai inferensial. Tapi untuk SMA dituntut cuma sampai deskriptif tok. Kira-kira begitu. Nah, sekarang masuk ke yang materi kita. Nah, ini yang ada kemarin langsung di sini. Ini sudah saya ini. Jadi yang kita pelajari kemarin cuma dimensi 3, terus sekarang masuk statistik, nanti ada 2 ini. Nah, masuk ke statistik dulu. Yang bagian pertama, akan ada ini membaca menyajikan data, terus kemudian ukuran pusatan data, ukuran letak data, penyebaran data. Kita sudah 4 pertemuan, ini pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Jadi di sini, Nah, jadi yang di sini itu nggak ada kita menentukan. Jadi kita itu nggak ada menentukan nanti kesimpulan statistik itu terus ngopo, kita menyimpulkan apa dari suatu data statistik, belum. Kita cuma ngecek tok data statistik, kok data sing enek kita bisa nyari apa aja. Iso moco, kemudian ngerti ukurannya, iso ngerti ukuran letaknya, ngerti ukuran penyebaran. Jadi kita baru dituntut sejauh itu. Dan ini gampang, statistik itu
nanti waktu kalian kuliah juga sekalian nanti di dunia kerja, statistik itu banyak, ada program yang ngitung statistik itu banyak, ada Minitab, ada SPSS, bahkan Excel itu bisa dipakai untuk ngitung statistik dasar. Jadi statistik nanti hitungannya juga bisa digantikan oleh komputer, tapi konsep dan idenya makanya saya beri di awal tadi, pengetahuan di awal tadi, supaya kalian paham, oh tujuan statistik ini kemungkinan begini. Ini solusi orang-orang CCCC, tak patenani dulu. Bentar ya, tak matikan. Udah. Wes. Nah, yang pertama kali membaca dan menyajikan data. Saya kira di sini kalian enak karena kalian di rumah, jadi statistik itu dipelajari, diwoco, dan gampang. Dan statistik juga tidak harus dihafal. Jadi rumus itu memang ketemunya itu panjang dan kamu tidak dituntut untuk itu, kamu cuma dituntut untuk pakai. Dan makainya pun rasa dihafal kalau menurut saya. Jadi fungsinya buku dibuka ya oleh, cuma dipahami dasarnya karepe itu apa. Jadi membaca data dalam bentuk lagi iso diwoco, dari data kayak ini kalian bisa membaca datanya ini seperti apa. Juga ini. Saya kira ini terus di sini ada keterangan tepi bawah, batas bawah, interval, terus kemudian batas bawah, batas atas, itu sudah kalian ngerti titik tengah, terus kemudian banyak kelas, panjang kelas ini dasar-dasar untuk data di tabel distribusi frekuensi. Saya kira bukan hal yang asing dan bisa ditangkap dengan mudah karena statistik itu tidak harus dijelaskan seperti nanti kalau kalian kaidah pecahan atau peluang itu butuh logika, butuh mikir, jadi kira-kira menentukannya seperti apa. Tapi kalau statistik tidak, jadi naik angka ya tinggal dimasukkan begitu saja. Terus jenis tabel distribusi biasa ada tabel distribusi frekuensi biasa sing koyo ini. Terus kemudian ada tabel distribusi frekuensi relatif sing bentuknya koyo ini, bisa tinggal diganti persen saja. Terus ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif itu berarti jumlahan. Ada yang frekuensi kumulatif kurang dari, ini frekuensi kumulatif lebih dari. Itu jumlah kayak biasa ini juga. Jadi saya kira ini gampang dan ini bisa dimengerti dan tidak begitu sukar menurut saya. Nah, terus menyajikan dalam bentuk histogram dan poligon, saya kira tidak asing nih. Poligon itu seperti ini. Nah, kayak ini itu poligon. Nah, poligon itu mirip sama diagram garis. Nah, bedanya poligon sama diagram garis itu apa? Kalau diagram garis itu dia tidak mulai sekonol. Jadi mesti mulai ini kok ini dia. Itu kira-kira. Jadi ora konol histogram itu dia dari 0 kembali ke 0 lagi. Bisa ditonton minggu nu. Kalau diagram garis itu untuk data tunggal, kalau histogram kalau histogram sama poligon itu untuk data berkelompok. Nah, terus juga ini kalau histogram kayak ngene iki, kotak-kotak ngene iki itu kayak diagram batang. Nah, bedanya kalau diagram batang apa? Nah, diagram batang itu antara batang sama batang satunya itu enggak nempel. Nah, ini kan nempel. Ini loh, ini batang ini sama batang ini kan nempel. Kenapa ini nempel? Karena tepi bawahnya, tepi atasnya kelas pertama, tepi atasnya itu di sini, sama tepi bawahnya kelas kedua itu berhimpit. Nah, kowe ngitung tepi atasnya kelas pertama sama tepi bawahnya kelas kedua itu mesti podo. Makanya ini berhimpit. Nek data berkelompok atau data tunggal itu mesti satu-satu. Yes. Terus itu kok nggak mau balik ya? Sorry. Anuku muter-muter. Itu untuk data, itu untuk membaca data, saya kira nggak begitu sukar. Terus kemudian masuk ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3, ada rata-rata atau min, kemudian modus sama median. Kalau untuk data tunggal sih saya kira tidak masalah. Cuma untuk data tunggal yang perlu diingat, data itu untuk modus dan sebagainya, median dan sebagainya itu data harus diurutkan ya. Jadi ada data itu misalkan data orang itu diurutkan dari mana? Diurutkan dari yang terkecil baru dihitung untuk data tunggal. Untuk data kelompok ya di sini sudah saya jelaskan rumus ini untuk data tunggal. Untuk yang ini, untuk data kelompok ya ini. Sebenarnya cara yang hitung ada banyak. Nah, Pak David minta yang mana? Terserah. Yang penting ketemu ini kan tetap sepodo wae. Jadi yang cara sing di saya nggak menekankan sampai itu.
Kan yang penting rata-rata kamu ngitung ketemu rata-ratanya ya sudah. Dan ini coba dipahami baik-baik, mungkin contohnya akan lebih gampang daripada simbol-simbolnya kayak ini. Karena simbolnya itu notasi sigma yang sudah kamu pelajari di kelas 11 sebenarnya. Jadi kalau sigma I dari 1 sampai K itu artinya dia I-nya itu nanti bergerak dari 1 sampai K sesuai dengan bilangan asli. Jadi 1, terus kemudian 2 berarti F1, X1 ditambah dengan F2, X2, dan seterusnya sampai K. K-nya itu berapa? Ya piro? Kelas interval banyak. Kelasnya naik piro? Naik kelasnya naik telu, ya telu tok. Naik papat, ya papat tok. Gitu kira-kira. Bawahnya juga sama, jadi frekuensinya itu. Nah, cara kedua ini untuk ngitung dengan rataan sementara. Rataan sementara ya kira-kira. Ini juga rataan sementara tapi pakai coding. Ini lebih gampang, hitungnya angkanya lebih sedikit. Cuma nanti lebih agak ruwet sedikit. Jadi pakai yang ini boleh, ini paling gampang, cuma nanti hitungannya besar. Kalau yang ini hitungannya mungkin agak kecil, cuma kita ngiro-ngiro rataan sementaranya yang mana begitu. Terus contoh soalnya ini bisa dihitung sendiri, jadi ini bisa dari misalkan soalnya seperti ini ya kamu jawabnya ditambahi di kanannya ini. Kebetulan untuk latihanmu yang latihan yang keempat itu sudah saya hitungkan, walaupun di sini ternyata ada yang keliru sedikit ya di soal itu, tapi tidak masalah. Yang kamu ngitung pakai hitungan yang benar juga saya betulkan, yang pakai hitungan saya juga sudah saya betulkan. Itu saya kira masalah landing modus itu data yang sering muncul. Jadi di sini modus itu ada beberapa pengelompokan. Yang pertama unimodus itu data yang hanya mempunyai satu modus. Biasanya ini gampang. Nek bimodus itu data yang mempunyai dua modus, yang modusnya nek loro. Nek multimodus dia memiliki lebih dari dua modus. Nah ini data yang tidak mempunyai modus. Jadi ada 4 ini. Kira-kira, tapi yang normal yang biasa digunakan di SMA itu yang unimodus ini jadi ketemu gugur ya nek siji tok. Nah, itu data kelompok, ngitungnya juga seperti ini. L-nya itu tepi bawah kelas modus. Nah, ngerti nih, tepi bawah kelas modus itu yang mana yang frekuensinya paling besar. Jadi referensinya untuk statistik ini tidak cukup di sini toh. Sudah saya sertakan PPT-nya, itu tujuan saya. Kalian boleh melihat itu. Dan ada beberapa versi sebenarnya statistik itu. Karena statistik itu ada satu ahli menemukan ini, ahli lain menemukan ini. Jadi tidak begitu masalah, tapi kamu harus tahu sumbernya dari mana. Ora terus kue ngarang dewi. Itu nggak bisa, karena kamu kan belum ahli dan nggak ada kajian datanya. Jadi ora terus gawe rumus dewi terus dihitung itu rumusku, nggak bisa. Kecuali kamu sudah membuktikannya secara ada akademisnya, ada buktinya secara akademis, lah itu kamu boleh. Ini juga sama, jadi D1 ini untuk teknis ngitung nggak perlu saya jelaskan, karena kemarin juga sudah betul, dan saya kira itu ngitung itu gampang. Tinggal lebok ke angka ini dan dipahami. Yang juga bingung itu D1 sama D2. D1 itu selisih dengan kelas sebelumnya, jadi kan ini 11, selisihnya sama ini berapa? Nah ini selisihnya 4. Nah D2 itu selisih dengan frekuensi kelas modus setelahnya ini 10, berarti selisihnya 1. Panjang kelasnya itu berapa? Nah, panjang kelas yang perlu diperhatikan ora 24 kurangi 20 terus ketemu 4, bukan begitu, tapi 20 sama 24 itu ada berapa? Dihitung 20, 21, 23, 20, 21, 23, 24. 20, 21, 22, 23, 24, sorry. Ada 5. Lewatan siji. Jadi bingung itu. Jadi gitu. Jadi banyaknya data yang ada di sini itu ada berapa? Bukan terus 4 kurangi 0, tidak. Tapi dari 20-24 ini termuat 5 data. Kira-kira gitu. Jadi panjang kelasnya 5. Saya kira gampang untuk ngitungnya. Terus kemudian median. Median itu adalah yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Nek data itu tunggal ya gampang kali diurutke terus dihitungin data tunggal. Nek genap baru ganjil kan tetap beda ngitungnya. Nah, untuk data kelompok ya ini. Sekaya ngene iki frekuensi kelas sebelum kemudian terus iki frekuensi kelas median. Iki yang perlu diperhatikan ini ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kumulatif sing iki ora. Kemarin ada yang ngitung keliru karena yang 3 itu yang awal udah benar ngitung tapi yang terakhir ada yang ngitung salah gitu. Karena median itu karena kuartil itu kan mirip nanti. Kan Q2 itu kan sama dengan median. Nah, ada yang tanya, Pak, Q2 ini kan simbolnya ME, median. Nah, sama Q2 ini podo ora podo. Jadi median sama Q2 atau kuartil kedua itu sama. Kan tengah-tengah, ini gitu.
Ini contoh soalnya, ini kalau gambarnya orang nganggo data tapi nganggo koyong ini. Jadi ganti diganggu histogram. Nah, ngitungnya piye? Padha wae intine kan iki 17 sampai 21 itu berapa? Di sini ada 3, 22 sampai 26 itu ada berapa? Ada 5. Ya gampang lah. Padha kaya mau, cuma ini bentuknya seperti ini. Di variasinya kaya ngono. Nah, terus kemudian enek ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada kuartil, desil, sama persentil. Nek kuartil ini datanya dibagi papat. 1, 2, 3, 4. Berarti kan batasnya telu. Nek desil itu dibagi 10, nek persentil itu dibagi 100. Pak, kuwi gunane gue ngopo sih wong data kok dihitung aneh-aneh gitu. Ngitung kuartil, ngitung desil atau persentil lah itu nanti kita bisa bagi-bagi data untuk gunanya ada. Tapi sementara kalian itu diguna untuk ngitung. Jadi kadang ada beberapa murid itu tanya, Pak, kita itu kok ngitung barang-barang ora cetong, ngitung integral, ngitung turunan, gunanya gue ngopo? Ya sekarang belum berguna. Gunanya nanti kalau kalian ngambil teknik atau kamu ngambil apa ada gunanya. Jadi ini dihitung atau dicari itu sudah dipikirkan bahwa nanti ini akan digunakan. Ya iso wae nek kamu tiba-tiba ngambilmu kebidanan ya kita orang hitung kuartil atau persentil juga. Tapi kan sebagian kalau kamu ngambil teknik, kamu ngambil yang kaitannya dengan matematik, fisika, itu mesti ada kaitannya dengan ini. Yang pertama kuartil. Kuartil ya iki data tunggal dibagi ya jadi 1 2 3 4 jadi datanya dibagi papat iki data pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4. Maka ini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Jadi itu yang saya katakan tadi lah itu data per kelompok ini rumusnya. Jadi kuartil itu yang ini QI berarti ini kuartil 1 berarti batas kuartil ke-1, nek 2 ya kedua dan seterusnya. Jadi ngeceknya kuartil bagi ini piye itu sudah ada di sini. Pada kelompok kelas interval KI adalah yang memuat adalah I kali N per 4. Ini opo, ini itu kuartil keberapa, N-nya itu opo, banyaknya data. Sudah ada di sini. Jadi rumusnya itu sudah tersedia, tinggal dilebokke, tinggal mau mencoba atau tidak. Selama tugas itu kamu kerjakan sendiri, kamu mau mencoba, itu saya kira gampang. Tugas yang penting gunurun kancane, yang penting enak, ya kamu nggak ngerti. Tujuan saya bukan tugas itu terus dapat bagus, ya harus dapat bagus, tapi dengan usaha sih. Nah, nanti share sama temennya nggak masalah. Nah, hitungannya gini untuk cara ngitungnya. Ini kumulatif, ini kelasnya. Itu kemarin banyak yang salah loh. Waktu saya ngoreksi yang keempat itu kan ngitung hamparan itu pakai Q3 min Q1. Nah, itu ngitung Q1 sama Q3 ada yang salah. Jadi sing kumulatif itu yang sini. Nah, ini kumulatif. Sing kene iki frekuensinya itu. Jadi ini pas frekuensinya berapa? Q1 ini kene toh. Frekuensinya berapa? 3 ya, ini 3. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? 2 ya, ini kene 2. Ini. Jadi frekuensi kumulatif itu ini jumlahnya. Sing dhuwur iki sadurunge. Sadurunge iki pira loro. Nek sing iki frekuensi pas nggon kuwi pira 3. Itulah. Nah, desil juga sama, datanya dibagi jadi 10. Ngitungnya persis, cuma di sini 1/10, kalau di sini tadi yang kini 1/4, nek desil 1/10, karena datanya dibagi 10. Podo, persentil ya nanti 1/100. Podo aja. Nah, nek desil tadi, ditonton. Sini hitungannya di 4, berarti kelas 4 keempat ini gini. Nah, ditonton frekuensi kumulatif sebelum kelas keempat ini piro sing iki 13, berarti ini gini 13. Nah, frekuensi sing isor itu frekuensi sing iki loh. Bukan kumulatifnya lagi, tapi frekuensi sing iki 10 lah, ini 10. Jadi yang bawah ini frekuensi pas kelas kui, sing iki frekuensi kumulatif sebelumnya. Itu yang banyak salah dipahami oleh kamu. Tapi selanjutnya sih benar. Jadi ini persentil. Saya kira podo wae karo mau carane ngitung iki persis. Persis median kuartil itu sama, ngitungnya desil persentil itu sama. Terus kemudian ini yang agak banyak itu ukuran penyebaran data. Ada jangkauan, ada hamparan jangkauan antar kuartil, ada simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata, ragam, dan variansi. Nah, ini yang saya heran. Ini banyak yang salah apa di yang saya lihat di YouTube itu, saya lihat sekilas itu udah benar, tapi kok jawabanmu ada yang ngitung beda-beda ya untuk data tunggal. Makanya saya salah deh. Saya nggak tahu dasarmu dari mana. Nek kamu punya dasar, kamu boleh komplain ke saya. Jadi jangkauan data tunggal itu X max kurangi X min, sing gede dewi kurangi sing cilik. Tapi untuk data kelompok itu saya pakai ini loh. Nilai tengah kelas terakhir
dikurangi nilai tengah kelas pertama, atau tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Ini sama ini beda, ya beda mesti hasilnya. Tapi kamu boleh pakai salah satu. Nah, tapi kamu ada yang ngitung ini, X max kurangi X min. Jadi, kok iki swidak papat kurangi 30 lah, itu saya nggak ngerti dasarmu dari mana. Apa ning YouTube seperti itu yang saya berikan. Saya nonton terus kelas enggak itu apa ngganti. Apa itu datamu itu bayangin itu nanti 64 dikurangi 30. Lah ini kan untuk kasusnya untuk data tunggal. Data kelompok pakai yang ini. Jadi ketemu loro iki atau iki. Kamu ngitung pakai ini boleh, boleh hitung loro-loronya juga ada masalah juga. Sebenarnya ini bukan hal yang bisa diperdebatkan, Pak, kok enek sing iki, karena ini pendapat ahli itu beda-beda. Nek statistik nanti kamu pelajari lebih dalam, itu ada yang ngomong ini, ada yang ngomong ini boleh, karena semua punya dasar, ahli itu punya dasar. Tapi terus ora oleh nggawe rumus dhewe, karena kamu belum ahli. Belum ahli pun nggak boleh buat rumus, Pak, boleh. Tapi harus ada kajiannya, harus ada dasarnya. Nah, dasarmu apa? Dasarmu kan kira-kira ngawur. Lah kuwi ora oleh, ora enek dasar kira-kira apa ngawur. Nah, terus ini jangkauan antar kuartil berarti yo ngitung wis ketemu ki, dadi ngitung sik ki 3 ki 1 lagi dikurangi lagi enek. Saya nenggon kamu ngitung kemarin ngitung ki 3, ngitung ki 1 tapi ora digoleki ihane. Lah mesti ditakoni iki urung ketemu wis mbok rampung ki ngitungan mulat piye keterangane. Kowe kok ning Solo. Ning Solo itu harus ngebis tekan Sukoharjo. Lah kowe ngebis tekan Sukoharjo mudhuk terus rambut terus ki ya ora rampung. Oh ya kamu minta harus sampai Solo. Ngapain kamu berhenti di Sukoharjo? Persimpangan kuartil ya iki hamparan di pinggir setengah otomatis nih hitunganmu iki salah iki ya salah karena ini ngitungnya terkait gitu. Terus kemudian ini jangkauan antar kuartil itu kira-kira ngitung terus ada simpangan rata-rata di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga data berkelompok ini kan. Ini berarti F1 dikalikan X1 dimin ke X rata-rata dimutlak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini kurangi sisi tabelnya kan kemarin sudah saya sediakan. Jadi tabelnya wis bener. Tapi yang saya ngitungnya jadi keliru loh. Jadi beginilah, ini tabelnya kan kemarin saya sediakan seperti ini. Jadi ini untuk ngitung ke gampang ke ini maka pakai FI dan sebagainya. Oke, ya udah ya. Sampai itu dulu karena waktunya mepet, mungkin ke belakang nanti udah nanti selesai sendiri ke belakang boleh dibaca sendiri. Saya kira nggak jadi masalah, tinggal ngebok ke rumus tok. Dari saya sekian. Terima kasih karena waktu kita terbatas cuma kira-kira kan cuma bisa 40 menit gitu. Jadi karena waktunya terbatas ya nanti kalau sudah mati sendiri ya wis gitu. Di intinya ini tinggal dimasukkan, ini dibuat dipermudah seperti ini terus dihitung di sini, dan nanti masukkan di sini tinggal gampang. Sebenarnya kalau kamu bisa pakai Excel itu kamu bisa langsung hitung simpangan rata-rata itu aku lupa. Tapi kalau datanya tunggal, tapi kalau datanya berkelompok ini saya belum pernah nyoba, tapi mungkin juga bisa. Variansi juga seperti ini tinggal dimasukkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada rumus ini, FI dikalikan XI min X bar kuadrat, itu sing dikuadratkan mung sing iki ya. Jadi XI min X barnya yang dikuadratkan. FI-nya tidak ikut dikuadratkan. Kalau kamu ngomong AB kuadrat, berarti yang dikuadratkan B-nya ini ramelu dikuadratkan. Kecuali dalam kurung AB terus dikuadratkan. Nah itu berarti A ini dikuadratkan, B ini dikuadratkan. Paham ya? Jadi kalau ada F1 dikalikan FI dikalikan XI min X bar kuadrat, yang dikuadratkan itu mung sing iki ramelu dikuadratkan. Kecuali kurungnya kok ngarep. Nah itu berarti kita dikuadratkan. Tuh, kemarin ada yang keliru ngitung soal ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Enggak begitu. Yes. Terus ini variansi, sudah. Terus kemudian simpangan baku sudah. Terus sudah, saya kira itu saja. Statistik yang perlu diperhatikan itu ya cuma di situ. Variansi, kaya ngopo, di rata-rata itu untuk ngitung rata-ratanya. Variansi itu apa toh? Variansi itu jadi dia menyimpangi data jauh atau tidak seperti itu. Terus ada ragam dan sebagainya, ada simpangan rata-rata itu ya nanti saya pikir itu nanti akan banyak digunakan jika kamu nanti berkaitan di kuliah yang kaitannya dengan statistik. Kenapa statistik ini menjadi penting? Nanti kuliah di jurusan apapun, hampir semua jurusan yang saya paham itu yang saya tahu, mungkin kalau Pak saya tidak tahu ya mungkin berbeda kasusnya, tapi yang saya tahu itu semuanya hampir pakai statistik. Termasuk kakak-kakakmu yang sudah kuliah ini, beberapa cerita ke saya juga statistik itu digunakan.
Walaupun dia ngambilnya psikologi atau ngambilnya apa ya, statistik itu ada. Karena nanti penelitian itu basis datanya pakai statistik. Mengapa kasih juga jurusan statistik? Karena kalau kamu nanti lanjut ke S1 kemudian S2-nya statistik itu kamu so kerja jadi dosen apapun itu butuh dosen statistik kira-kira kan begitu. Dan rata-rata statistik itu juga punya prospek yang bagus karena seperti yang Undip itu kakak kelasmu saya juga ngerti, jadi dia kayak ada himpunan mahasiswanya untuk ngitung bantu quickcon di Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi gitulah kira-kira. Jadi nanti kalau yang kamu berminat ke statistik, ya silahkan masuk ke statistik. Statistik itu lebih mudah karena enek ongkong-ongkon ini tinggal dimasukkan. Jadi dia yang seneng ngitung tapi rasa seneng logika lah, statistik itu lebih cocok. Tapi kalau yang logikanya bagus, terus itu ya cocok, ya mungkin lebih cocok ke matematik, fisika, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tapi untuk masuk statistik, yang saya tahu juga agak susah. Di itu, statistik yang ada, terus kemudian minggu depan kita bisa ulangan untuk statistika. Ya karena di rumah ya mestinya open book kan. Kan mungkin terus orang garap dan sebagainya, silahkan. Jadi boleh kalian open book terus dilihat-lihat seperti apa, usahakan kerjakan sendiri-sendiri jadi nanti nilainya valid. Saya kira itu. Terus nanti kalau misalkan ada masalah silahkan ditanyakan baik lewat Google Classroom maupun lewat Japri. Kalau Japri nanti misalkan saya balas agak lama, ya tolong dimaklumi karena kan saya tidak selalu pegang HP atau misalkan pegang HP ada kepentingan lain, ya nanti setelah longgar baru saya balas, atau misalkan belum saya balas silahkan di WA lagi atau diingatkan lagi. Kadang kan soalnya aku lali, pikirku tak balas minggu sore tapi minggu sore ternyata wis lali nek mau WA begitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat pagi. Terus silahkan istirahat dulu, terus nanti silahkan lanjutkan untuk pelajaran yang berikutnya. Nanti rekamannya akan saya berikan di Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi.